Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Pak Agung sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak, dan tetap semangat tentunya untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Agung hari ini nak dalam pelajaran Quran Hadis kelas 2. Ya, sebelum Pak Agung melanjutkan ya kita belajar Qurdis hari ini, Pak Agung mau cek semangatnya dulu. Bagaimana? Semangat untuk belajar hari ini? Ya, Pak Agung ajak kalian tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak semuanya. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini di pelajaran yang ke-11 tentang surah Al-Bayyinah. Sebelumnya ya, Pak Agung mohon maaf karena Pak Agung belum bisa mengisi pembelajaran di pertemuan sebelumnya ya, karena Pak Agung sedang sakit. Jadi alhamdulillah juga sudah ada Bu Lala yang mewakili. Tapi tetap Pak Agung akan mengulang ya, akan menguatkan kembali ya pelajaran yang kemarin disampaikan Bu Lala ya tentang surah Al-Bayyinah ini. Oke, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit ya, semoga cepat sehat, dan juga kepada kita semuanya semoga diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini. Ya, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Berikutnya ya, tak lupa Pak Agung mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu sebelum kita belajar hari ini. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Ayo Belajar. Kita semua anak-anak
Iya, hormat guru seperti orang tua. Oke, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Baik, anak-anak semuanya, sudah siap belajar hari ini? Oke, langsung kita siapkan ya, pensil kita siapkan, duduk di tempat yang nyaman dan ikuti pembahasan sampai selesai ya, Nak ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang ke-11 ya, belajar tentang surah Al-Bayyinah hari ini. Ya, silakan kalian buka halaman 117. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, kita perhatikan sama-sama ya, ada dua gambar ini, diperhatikan dulu. Coba, ada orang yang lagi sholat, ya nggak? Lagi sholat. Nah, tentang sholat dan tentang niat. Ya, dalam surat Al-Bayyinah kita juga berbicara tentang niat yang ikhlas. Bagaimana ibadah kita yang kita lakukan setiap hari ya, sholat kita ya, tadarus kita, sedekah kita, apakah sudah dilakukan dengan niat yang ikhlas atau belum ya? Karena kalau niat kita karena orang lain, karena ingin dipuji, karena ingin diperhatikan, boleh jadi pahala atau kegiatan ibadah yang kita lakukan tidak mendapatkan nilai ya. Makanya kita akan belajar tentang bagaimana sih keikhlasan dalam surah Al-Bayyinah ini ya. Oke, sebelumnya Pak Agung sampaikan dulu, ini di halaman 17 ada hal-hal yang terkait dengan surat Al-Bayyinah yang harus kalian ketahui ya, harus digarisbawahi karena ini akan jadi juga bahan ulangan ya yang akan diujikan nanti di PTS. Ya, seperti pengetahuan-pengetahuan ini ya, diperhatikan. Yang pertama, surah Al-Bayyinah itu adalah surah yang ke-98 di dalam Al-Quran. Ya, surah yang ke-98. Ya. Surah Al-Bayyinah ini terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 8 ayat. Ya. Surah Al-Bayyinah termasuk golongan surah Madaniyah. Masih ingat ya? Al-Bayyinah ini Madaniyah, artinya surah ini diturunkan ketika Rasulullah berada di kota Madinah atau ketika Rasulullah sudah melaksanakan hijrah. Ya, golongan surahnya Madaniyah. Yang ketiga, surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah diturunkan sesudah surah At-Talaq. Ya. Sekali lagi, surah Al-Bayyinah diturunkan sesudah surah At-Talaq ya. Diingat-ingat ya. Yang terakhir, nama Al-Bayyinah ya, itu artinya bukti yang nyata. Artinya apa? Bukti yang nyata. Diambil dari kata Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini ya. Jadi kalau ditanya apa itu arti Al-Bayyinah? Bukti yang nyata. Ya, ini digarisbawahi anak ya, ini pengetahuan ya, ilmu yang berkaitan dengan surah ini, surah Al-Bayyinah. Ya. Oke, berikutnya kita akan sama-sama melafalkan atau membaca surah Al-Bayyinah ya. Yuk kita sama-sama membaca surah Al-Bayyinah. Pak Agung berikan contoh, nanti kalian bisa mengikuti ya. Kalian bisa mengulang-ulang ya membaca surah Al-Bayyinah. Di halaman 118 di sini, perhatikan ada dua jenis tulisan. Ada tulisan Arab, ya ini namanya ayat, ya tulisan Arabnya, dan ada tulisan Latin yang sebelah kirinya. Ya kalau kalian belum bisa membaca tulisan Arabnya, boleh kalian membaca menggunakan tulisan Latin yang ada di sebelah kiri, sama, ya. Tapi kalau sudah bisa, ya membaca menggunakan tulisan Arabnya, ya diperhatikan. Kita baca sama-sama surah Al-Bayyinah ini ya. Kita awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi
يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Ya, itulah lafaz ya atau pembacaan surah Al-Bayyinah yang Pak Bung contohkan. Silakan kalian boleh mengulang-ulangnya, boleh memperhatikan ya ayat yang pertama sampai yang ke-8 ini. Ya, bentuknya, urutannya seperti apa, panjang pendeknya juga bisa diperhatikan. Ya, ini diperhatikan urutannya enak ya, karena di surat ini akan juga ditanya nanti urutan-urutannya. Nah, ini bacaannya ayat keberapa, yang itu ayat keberapa ya, diperhatikan ya. Baik, berikutnya kita akan sama-sama membacakan terjemahan atau arti dari masing-masing ayat dalam surah Al-Bayyinah ini. Oke, diperhatikan ya. Pak Agung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, ya, yaitu adalah Al-Quran. Ketiga, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab serta orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, demikian terjemahan atau arti dari ayat per ayat dalam surah Al-Bayyinah. Nah, ini juga penting ya untuk kalian hubungkan ya, ayat 1 yang mana terjemahannya, ayat 2 yang mana terjemahannya. Ya, seperti itu. Baik, di sini ada subbab tentang menghafal ya, tapi karena Pak Agung melihat surah Al-Bayyinah ini panjang ya, dan kalian juga masih ada PR ya, hafalan dalam pelajaran tahfidz, maka Pak Agung tidak mewajibkan kalian menghafalkan surah Al-Bayyinah ini. Bagi yang ingin menghafalkan boleh ya, bagus. Tapi kalau tidak bisa ya, Pak Agung juga tidak mewajibkan ya, tidak menugaskan juga. Baik, setelah kita sama-sama tadi mengetahui hal-hal terkait surat Al-Bayyinah, ya enggak? Kita sudah membaca surah Al-Bayyinah itu ada 8 ayat di dalamnya. Kita sudah baca juga terjemahan atau arti dari masing-masing ayat. Oke. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan evaluasi pelajaran 11 yang ada di halaman 125 sampai 126. Ya, jadi hanya itu ya pelajaran kita hari ini. Berharap Pak Agung tadi yang sudah Pak Agung sampaikan di garis bawahi ya nak, ya pelajaran-pelajaran tentang surah Al-Bayyinah, ya bacaannya dan juga terjemahannya itu dipahami dengan baik. Dan kalau sudah diperhatikan, didengarkan pelajarannya, silakan langsung dikerjakan evaluasi pelajaran 11 ya, bagian A dan B. Oke? Ya, silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini atau besok. Bagi yang bukunya masih ada di Pak Agung ya, buku Quran hadisnya ya, boleh bisa diambil di sekolah ya, besok atau hari Senin ya. Pak Agung berikan toleransi bagi yang buku kordisnya masih ada di sekolah ya, boleh mengumpulkan besok atau hari Senin. Ya, terima kasih sekali lagi anak-anak semuanya. Semoga penjelasan yang Pak Agung sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak, belajar di rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar bersama-sama di kelas. Selalu jaga kesehatan kalian di rumah nak ya, jaga istirahatnya, pola makannya ya. Jangan terlalu banyak main ya. Oke, ada waktu-waktunya belajar, waktunya main, waktunya membantu orang tua ya, dan nurut apa kata bunda, apa kata ayah di rumah ya nak ya. Tidak boleh bandel, tidak boleh membantah seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.